Halo Lega, balik lagi di channel YouTube gue di Kurniawan Selomong. Buat teman-teman yang baru nyampe di channel YouTube ini, kenalin dulu, nama gue Kurniawan, gue berasal dari Jakarta, Indonesia. Hari ini gue lagi ada di Paris, tepatnya lagi ada di Bandara Charles de Gaulle, dan hari ini gue mau pulang ke Jakarta, Indonesia. Nah, di video ini gue akan melakukan review penerbangan yang akan gue pakai, yaitu China Southern Airlines. Nah, kayak gimana sih review penerbangan China Southern Airlines ini? Tonton terus video ini sampai habis, gue bakal tunjukin ke teman-teman seperti apa review penerbangan China Southern Airlines ini. Allez, on y va! Please make sure that you have all of your luggage with you. Oke Lega, di video kali ini agak beda nih teman-teman. Biasanya gue kalau review pesawat itu selalu dari penerbangan gue dari Jakarta menuju ke Paris. Tapi di video kali ini itu agak beda karena yang gue lakukan adalah kebalikannya. Gue akan melakukan review penerbangan dari Paris menuju ke Jakarta. Seperti yang udah gue mention di awal, gue akan menggunakan maskapai China Southern Airlines di penerbangan gue kali ini. Nah, di penerbangan gue kali ini, gue akan transit di Guangzhou yang ada di negara Tiongkok. Untuk berat koper yang bisa dibawa ke bagasi, untuk China Southern Airlines itu adalah sebesar 23 kilo teman-teman. Kalau untuk tas yang bisa dibawa ke dalam kabin pesawat itu yang diperbolehkan adalah sebesar 7 kilo. Terus berapa sih biaya tiket yang gua bayarkan untuk penerbangan gua kali ini? Harga tiket yang gua bayarkan untuk penerbangan gua kali ini itu adalah sebesar 12 juta rupiah untuk pulang pergi ya teman-teman. Lalu berapa lama sih penerbangan gua dari Paris menuju ke Jakarta? Nah, dari Paris menuju ke Guangzhou itu akan memakan waktu kurang lebih 12 jam teman-teman. Lalu gua akan transit di Guangzhou selama beberapa saat. Habis itu dari Guangzhou ke Jakartanya akan memakan waktu kurang lebih 5 jam. Jadi kalau misalnya di total semuanya kurang lebih 19 jam sudah termasuk transit di Guangzhou. Terus suka ada yang nanya, itu kalau misalnya kita pakai maskapai China terus mau transit di China, kita perlu visa transit nggak sih? Nah, kalau misalnya teman-teman nggak keluar bandara, terus waktu transit teman-teman kurang dari 24 jam, teman-teman nggak perlu visa transit ya. Untuk tipe pesawat yang akan gua gunakan kali ini, dari Paris menuju ke Guangzhou, gua akan menggunakan tipe pesawat Airbus 350. Nah, kalau dari Guangzhou menuju ke Jakarta, gua akan menggunakan tipe pesawat Airbus 321. Oke, ini sekarang kita lihat kita dikasih bantal. Bentuk bantalnya kayak gini teman-teman, warna putih. Terus kita juga dikasih selimut. Ini bentuk selimutnya kayak gini teman-teman, warna biru keabu-abuan gitu. Terus kita juga dikasih headset. Headsetnya masih dalam kemasan plastik. Kalau misalnya plastiknya dibuka, bentuk headsetnya kayak gini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ada tulisan Mandarinnya. Habis itu kita juga dikasih safety instruction untuk kita baca kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Habis itu kita juga dikasih kantong plastik. Ini kalau misalnya teman-teman ada mabuk udara, teman-teman bisa menggunakan ini. Untuk jarak kursi kita dengan kursi yang ada di depan ini cukup ya teman-teman. Jaraknya itu satu jengkal tangan, jadi jaraknya nggak terlalu sempit juga dengan kursi yang di depan. Terus ini kalau misalnya kita lihat ada colokan untuk buat nge-charge handphone sama untuk nyolok headset. Terus udah gitu layar monitornya juga lumayan besar teman-teman. Oke, sekarang kita coba lihat makanannya. Pertama-tama kita dapat roti kayak gini teman-teman, ukurannya kecil, terus agak keras gitu.
Terus yang kedua kita dapat kayak nasi gitu, tapi gua jujur nih kurang tahu apa teman-teman. Habis itu kita juga dikasih tisu basah nih. Tisu basah bentuknya kayak gini teman-teman, harus disobek dulu baru dibuka. Terus habis itu kita dikasih kue, ini rasa lemon. Terus mereknya La Moleu. Minumnya gue yang aman-aman aja, air putih, jadi nggak macem-macem. Terus inilah makanan utama ya teman-teman, nasi, daging, dan wortel. Jadi ini makanan pertama yang kita dapat di penerbangan kita kali ini. Sekarang kita mau lihat entertainment yang ada di pesawat ini. Ini kita coba lihat film-filmnya ada apa aja. Tadi ada Eat Pray Love, terus ada Twister, ada Despicable Me, terus ada Doraemon nih teman-teman. Habis Doraemon ada film-film Mandarin, terus ada If, ada Bad Boys, ada Garfield. Terus kita coba cek lagi ada film apa nih. Ini ada film-film animasi Mandarin, ada Wish. Terus ada film-film Mandarin lagi, ya wajar ya karena ini adalah maskapai China. Terus kita cek lagi ada film-film apa, ini film-film Mandarin lagi. Oh ada film Bollywood juga. Terus ada The Great Gatsby teman-teman. Terus kita lihat ada film Mandarin lagi. Ada Lincoln, ada Steve Jobs. Terus film-film Mandarin lagi, wah banyak ya film Mandarin ya. Ada Avatar, terus ada The Guardian of Galaxy, ada Ant-Man, terus ada apa lagi nih? Ada banyak, ada Beauty and the Beast juga. Terus ada film-film Mandarin lagi, ada Coco, terus ada Inside Out. Terus yang mau gue kasih lihat di penerbangan kita ini, meskipun ini maskapai dari China, kalau misalnya kita lihat ini audionya kita bisa pilih mau yang bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, ataupun bahasa Jerman. Sekarang kita mau coba lihat gamesnya ada apa aja. Ini kita lihat ada The Ball Defender, terus ada Five in a Row, ada Landlord, terus ada The Treasures of Montezuma, terus udah. Habis itu kita mau coba lihat musiknya. Nah musiknya kita bisa lihat ini musik-musik Mandarin ya teman-teman. Ini kebanyakan gue jujur nggak tahu musik-musik Mandarin. Cara bacanya juga gue nggak tahu. Jadi gue mau ngasih lihat ke teman-teman aja bahwa di pesawat ini kebanyakan musik-musiknya adalah musik-musik Mandarin. Oke lega, gue sekarang lagi ada di dalam toilet yang ada di dalam pesawat China Southern Airlines. Kita sekarang langsung lihat aja seperti apa penampakan toilet yang ada di dalam pesawat China Southern Airlines. Ale! Oke nih kita lihat bentuk wastafelnya kayak gini teman-teman. Ada air panas dan air dingin. Terus ada pencetan sabunnya juga di sini. Terus penampakan wastafelnya ini basah. Terus ada colokan untuk nyolok sesuatu. Terus ada tombol AC dan tombol untuk manggil pramugari-pramugara. Terus kita lihat ini ada tisu di sini. Terus abis tisu ada tisu lagi. Terus ada tempat sampah untuk ngebuang sampah di sini teman-teman. Terus abis itu ini ada yang buat dudukan kloset kayak tisu gitu. Terus ini ada tisu toilet. Abis itu ada gantungan. Gantungannya ada 2 nih teman-teman. Nah terus abis itu kita coba lihat klosetnya, kita buka. Ini klosetnya kok agak kotor ya teman-teman. Ini kurang bagus ya klosetnya. Terus ada tombol untuk manggil pramugari-pramugara lagi. Terus ada tombol flash. Abis itu ini kita coba buka ada apa di baliknya. Oh ternyata ada stok tisu teman-teman. Kalau misalnya udah kehabisan tisu. Terus kayaknya udah itu aja. Beginilah penampakan toiletnya.
Oke, sebelum mendarat kita dikasih makan lagi teman-teman. Pertama-tama kita dikasih roti, bentuknya bulat kayak gini teman-teman rotinya. Habis itu kita dikasih butter. Ini butternya mereknya Presiden, bentuk butternya kayak gini teman-teman. Habis itu kita dikasih selai strawberry. Ini mereknya Sang Mamet. Ini selai strawberry-nya penampakannya kayak gini teman-teman. Habis selai strawberry kita dikasih potongan buah. Nah, ini ada buah nanas, ada semangka, dan ada anggur. Setelah itu kita dikasih yogurt nih teman-teman. Yogurt plain, nature gitu, warna putih. Mereknya itu Plaisir Dissolve. Nah, habis itu kita dikasih tisu basah lagi. Ini kayak gini teman-teman bentuk tisu basahnya sama kayak yang tadi ya. Kurang lebih kayak gini tisu basahnya. Terus untuk minumannya kali ini gue pilih orange juice. Berasa tapi tetap enak. Nah, untuk makanannya kita lihat. Nah, ini makanan utamanya teman-teman. Jadi kayak mie gitu, terus ada jamur dan ada dagingnya. Oke lega, gue sekarang lagi transit nih di bandara di kota Guangzhou di Tiongkok. Ini tadi gue mau cerita sedikit teman-teman. Ini gue transitnya kan nggak lama ya, kira-kira kurang lebih 1,5 jam. Tapi proses transitnya itu lumayan ribet teman-teman di sini. Jadi ada beberapa lapis gitu. Pertama kita harus ngantri dulu, dicek kira-kira tiket kita bisa untuk transit atau enggak. Udah gitu kita juga harus dicek di security-nya barang-barang kita. Dan itu orangnya banyak banget teman-teman. Jadi lumayan takes time kalau misalnya mau transit di kota Guangzhou di Tiongkok ini. Nah, gue langsung aja ya mau ngasih penilaian gue terhadap penerbangan gue menggunakan China Southern Airlines dari Paris menuju ke Guangzhou. Nah, yang pertama-tama yang mau gue review itu dari perihal entertainment-nya. Kalau menurut gue entertainment-nya ya sebenarnya lumayan lengkap teman-teman, film-filmnya yang ada di pesawat gue tadi. Tapi menurut gue kekurangannya adalah subtitle-nya semuanya bahasa Mandarin teman-teman. Jadi
gue agak kecewa sih, karena kan nggak semuanya ya penumpang China Southern Airlines itu bisa bahasa Mandarin. Jadi kalau menurut gue untuk entertainmentnya ini bisa gue kasih nilai di angka 6,5. Terus gue mau review perihal makanan yang gue dapat selama penerbangan gue tadi. Jadi selama penerbangan gue tadi, gue dapat makan tuh 2 kali ya teman-teman. Pertama-tama pas kita baru take off, itu kira-kira sejam setelah take off kita dapat makanan. Habis itu 1-2 jam sebelum landing kita dapat makanan lagi. Nah kalau menurut gue nih makanannya B aja teman-teman. Yang pertama-tama kita dapat itu nasi sama daging gitu. Terus yang kedua kita dapat kayak mie sama ayam gitu. Nah kalau menurut gue sih B aja ya, kayak nothing special gitu. Nah udah gitu, buat teman-teman yang muslim, teman-teman harus make sure banget kalau misalnya makanan yang ditawarin itu bukan babi teman-teman. Jadi tadi ini pas waktu makanan yang kedua kalinya, gue ditawarin makanan apakah mau omelet atau mie dengan ayam. Terus pas gue tanya omeletnya pakai apa, masa cuma omelet doang? Terus dia bilang omeletnya pakai babi. Nah jadi bahaya banget buat orang-orang yang nggak nanya dulu. Bisa jadi pas waktu udah dimakan itu ternyata nggak tahu kalau misalnya dagingnya itu babi. Nah kalau misalnya gue bisa kasih penilaian untuk makanan yang gue dapat tadi, itu sama di angka 6,5. Terus perihal toilet, menurut gue juga ya biasa aja, nggak ada yang spesial. Terus tadi teman-teman bisa lihat ya, kalau misalnya toiletnya juga nggak banyak perlengkapan seperti airlines lainnya. Jadi gua nggak ada yang bisa dikomen banyak perihal toilet. Jadi kalau misalnya toilet menurut gua sama, nilainya di 6,5. Terus untuk perihal perlengkapan menurut gua ini cukup minim ya teman-teman. Tadi itu gue cuma dapat bantal, selimut, sama headset. Kalau misalnya dibandingin sama airlines lain ini lumayan minim sih nih perlengkapan yang dikasih tadi. Nah jadi makanya kalau misalnya perlengkapan gue bisa kasih nilai 6. Nah sekarang gue mau siap-siap untuk boarding, untuk lanjut ke penerbangan gue selanjutnya dari kota Guangzhou ke Jakarta. Nah ini sorry banget teman-teman, gue gak sempat untuk airport tour karena transit gue waktunya cuma bentar. Udah gitu tadi transitnya prosesnya lumayan lama, jadi gue nggak sempet. Pokoknya tuh kalau misalnya teman-teman di sini yang tadi gue lihat, kalau teman-teman mau pakai wifi, ada mesinnya gitu teman-teman. Jadi ada mesinnya, teman-teman tinggal scan paspor teman-teman, nanti teman-teman akan dapat kode gitu, baru teman-teman bisa menggunakan wifi di airport ini. Nah jadi sekarang gue langsung aja mau lanjut ke penerbangan gue selanjutnya ke Jakarta. Ale! Oke nih kita lihat, kita mendapatkan safety instruction yang teman-teman bisa baca kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Terus kita juga dapat clean bag, kalau misalnya teman-teman mengalami mabuk udara bisa pakai ini. Untuk jarak kursi kita dengan kursi depan ini menurut gua cukup sempit ya teman-teman. Ini nggak sampai 1 jengkal tangan. Udah gitu kita nggak ada entertainment, jadi cuma ada meja kayak gini doang teman-teman yang bisa digeser. Ini bisa kita gunain mejanya kalau kita mau makan selama di dalam penerbangan kita. Terus kalau misalnya teman-teman mau nge-charge handphone, ini colokannya ada di bawah teman-teman, jadi kayak hidden gem gitu. Kalau teman-teman nggak ngeh, itu teman-teman nggak tahu nih.
Lalu untuk layar monitornya, ini letaknya ada di sini teman-teman. Jadi kalau misalnya ada entertainment, kita nontonnya bareng-bareng sama penumpang yang lain. Jadi kita nggak bisa milih mau nonton apa. Jadi ya terima aja lah teman-teman. Terus untuk tombol suaranya itu ada di dekat kursi kita. Nah, ini teman-teman bisa atur suaranya di sini. Tapi anehnya kita tidak dikasih headset teman-teman. Untuk makanan di penerbangan kali ini, pertama-tama kita dapat roti bulat kayak gini teman-teman, masih di dalam kemasan plastik. Habis itu kita juga dikasih ini butter, mereknya Anchor. Ini beda sama di penerbangan sebelumnya. Terus kita juga dikasih buahnya ini pisang teman-teman, buah favorit gue suka banget sama buah pisang. Terus kita juga dikasih daging, terus ada tomatnya, terus kita juga dikasih kue gitu. Ini kayaknya kue khas China, gue nggak tahu nih kue apa. Terus habis itu kita coba lihat makanan utamanya. Nah, ini makanan utamanya teman-teman. Ada nasi, terus ada daging sama sayur-sayur gitu. Jadi inilah makanan di penerbangan kedua kita. Oke lega, gua sekarang lagi ada di dalam toilet yang ada di pesawat China Southern Airlines di penerbangan gua dari Guangzhou menuju ke Jakarta. Nah, seperti apa sih penampakan toiletnya? Kita langsung lihat aja. Ale. Sekarang kita lihat ini wastafelnya bentuknya kecil gini teman-teman. Terus untuk sabunnya ada di sini tombolnya. Terus kita lihat ini ada untuk dudukan kloset, terus ada untuk buat colokan, terus ada buat tombol untuk manggil pramugari-pramugara. Ini ada tombol buat AC, terus ada tisu juga di sini teman-teman. Tisunya ada 2. Terus kalau di penerbangan kali ini ada tempat untuk ganti popok bayi ini teman-teman. Ini useful banget buat teman-teman yang bawa bayi. Terus ini ada tombol flash di sini. Terus kalau misalnya kita buka klosetnya, coba kita buka. Nah, ini ya lumayan lah ya teman-teman, lumayan bersih. Terus kita lihat ada apa lagi? Ada gantungan untuk kita ngegantung sesuatu. Nah, jadi itu aja. Ini penampakan toilet di penerbangan kedua kita. Oke lega, gue akhirnya udah nyampe di Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta di Indonesia. Ini cuacanya udah beda banget ya teman-teman. Tadi gue pakai sweater sama di pesawat. Gue sekarang udah ganti baju, pakai baju yang tadi gue pakai awal-awal, yaitu pakai kaos. Nah, gue mau aja langsung review penerbangan yang gue pakai tadi dari Guangzhou menuju ke Jakarta. Ini surprisingly nggak banyak yang bisa direview teman-teman. Tapi gue akan coba review satu-satu. Yang pertama dari segi makanannya. Makanannya menurut gue ini lumayan teman-teman. Lebih bagus atau lebih baik daripada penerbangan gue yang pertama yang dari Paris menuju ke Guangzhou.
Nah, tadi teman-teman bisa lihat gue dapat makanannya itu nasi sama ayam kari. Ini menurut gue makanannya enak teman-teman. Terus dari gitu dapat buah juga, itu pisang. Jadi kalau menurut gue, kalau gue bisa kasih nilai untuk makanannya itu ada di angka 7,5. Nah, terus yang gue bisa kasih review selanjutnya itu adalah toilet. Nah, toiletnya kalau menurut gue ini kurang teman-teman. Malah itu teman-teman tadi bisa lihat toiletnya itu agak kotor teman-teman. Jadi sayang banget ya. Nah, kalau misalnya gue kasih nilai, itu nilainya itu di angka 6 nih teman-teman. Karena kalau menurut gue toiletnya ini agak kurang bagus lah. Nah, terus untuk perihal entertainment-nya, ini sebenarnya gue nggak bisa kasih review teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman tadi lihat ya, di depan kursi gue tuh nggak ada monitor atau nggak ada entertainment seperti di penerbangan gue pertama. Tadi teman-teman lihat itu monitornya itu kayak ada di atas gitu. Terus kita semua harus nonton film yang sama. Udah gitu, yang bikin anehnya itu kita nggak dikasih headset teman-teman. Jadi sebenarnya selama penerbangan gue yang kedua tadi tuh gue nggak menikmati entertainmentnya sama sekali. Jadi untuk yang entertainment gue nggak bisa ngasih review. Nah, yang selanjutnya yang bisa gue kasih review itu adalah perlengkapannya teman-teman. Perlengkapannya ini minim banget, lebih minim lagi daripada penerbangan yang pertama. Tadi cuma kayak kantong plastik itu buat kalau misalnya teman-teman nembok udara, sama untuk yang manual guide kalau misalnya tiba-tiba ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Udah itu doang teman-teman. Jadi kalau menurut gue ini cukup mengecewakan ya teman-teman. Bahkan headset aja kita nggak dikasih. Jadi sorry banget China Southern Airlines, untuk perlengkapan di penerbangan gue yang kedua dari Guangzhou menuju ke Jakarta, gue bisa kasih nilai di angka 5,5. Nah, jadi itu aja untuk video kali ini. Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Kalau suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, dan juga subscribe. Kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ataupun ke pasangan kalian. Stay tune terus ke channel YouTube gua di Kurang Ngomong, dan nantikan video-video menarik berikutnya. Halo Prosin!